Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukranillah ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang semoga saya dan sahabat sekalian selalu diberikan rahmat oleh Allah dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada malam yang berbahagia ini, waduh berbahagia karena kita sudah masuk ke halaman ke-6. Kemarin kita sudah membahas tentang adabul Quran dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas faslun fi bayanil fadhailil a'mal. Fasal menerangkan tentang fadilah-fadilah dari sebuah amal itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, dan juga yang belum melihat episode kemarin, untuk supaya pemahamannya sinkron dengan pemahaman sekarang, bisa langsung dicari di video-video sebelumnya. Oke sahabat-sahabat sekalian, seperti biasanya kita akan membaca kitab Syajaratul Ma'arif ini dengan makna pesantren, kemudian kita terangkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa lil baiti summa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Yusuf bin Abdul Salam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin. Ayat tadi bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci fi bayanil fadhail a'mali ing dalem nerangake pira-pira fadilah amal al-dhahirati kang zahir wal batinati lan kang batin. Yaitu fasal ini menerangkan beberapa fadilah dari amal, baik amal zahir dan juga amal batin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyaruful amali utawi mulyane amal adh-dhahirati kang zahir wal batinati lan kang batin iku bi anfusiha kelawan pira-pira kahanane amal, wa muta'allaqati halan pira-pira hubungane amal, wa bimalan kelawan barang ya kang utawi mai wasilatun dadi wasilah ilahi maring mawahasadun lan dorong alahi ngatasé ma. Mulianya sebuah amal, ya, kemuliaan sebuah amal itu sendiri tergantung amal itu sendiri. Artinya amal yang mempunyai sudah ada landasan hukumnya, atau amal yang di situ dengan niat yang baik, ya. Jadi ada amal yang baik tapi dengan niat yang buruk, ya. Di sini ada wa muta'allaqati halan beberapa hubungan. Berarti termasuk hubungan amal itu adalah niat, ya. Kemudian di sini ada wasilatun ilahi, cara-cara untuk melakukan amal itu juga menentukan baiknya amal itu sendiri, ya. Apabila amal baik tapi dilakukan dengan keburukan, maka juga tidak akan menjadi amal baik. Sebaliknya, ya, amal dunia tapi diniatkan untuk lillahi ta'ala karena Allah, maka itu bisa menjadi amal akhirat. Orientasi melakukan amal itu apa, itu juga bisa mempengaruhi amal itu sendiri. Fa afdalu amalina mangko utawi le utama-utamane amal kita iku ma'rifatul dzati wa ruidat wa sifatil sifat. Li anna muta'allaqah krana sak temene perkara kang den gumantungi zat iku asraful muta'allaqat, luwih utama-utama perkara kang den gumantungi. Wa thimara halan wa zat iku afdalu samarat, luwih unggul-unggule wa. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur jami umma utawi sekabehane para ya ta'alaku kang persambungan apa mabillahi kelawan Allah minato ati saking taat. Fa inna ijabatuhu krana sak temene ngijabahi ing Allah iku afdalul ijabat, wa ta'atuhu lan taat ing Allah iku afdalut taat, wa ibadatuhu lan pira-pira ibadah ing Allah iku afdalul ibadat. Jadi seperti ini teman-teman. Amal yang paling baik, ya, amal yang paling baik itu amal yang dinisbatkan atau dikembalikan kepada Allah, ya, apapun amal itu. Seperti di sini ada ibadah, kemudian ada taat. Dan taat, ketika di situ taat diniatkan karena Allah, maka menjadi sebaik-baiknya taat. Fa afdalu a'malina ma'rifatud dzati wa sifat. Dan sebaik-baiknya amal juga itu adalah mengetahui zat Allah dan juga sifat-sifat Allah. Artinya juga kita harus belajar mengenai Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Dan juga sifat-sifat Allah juga ada di Al-Quran. Ini sudah kita bahas kemarin di pembahasan adabul Quran. Ini teman-teman.
Wa mahafatuhu lan wedi ing Allah iku ajalul mahafat, iku agung-agunge wedi. Wa muraqabatulan sak temene nginjen-nginjen ing Allah iku ajmalul muraqabat, luwih bagus-baguse nginjen-nginjen. Wa mahabbatulan temene ing Allah iku akmalul mahabbah, iku luwih sempurnane demen. Wa mahabbatulan temen ing Allah iku akmalul mahabbah, luwih sempurnane demen. Wal inabatalan bali ilahi maring Allah khairul inabati, luwih bagus-baguse penggawe bali. Wa dzikraulan dzikir ing Allah iku asrafun, luwih mulya min kulli dzikrin saking sekabehane dzikir. Wa syukraulan syukur ing Allah iku ajmalul, luwih bagus min kulli syukrin saking sekabehane syukur. Jadi kita sebagai makhluk itu seyogyanya semua yang kita lakukan itu karena Allah. Makan kita niatkan karena Allah. Maka setiap mau makan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu saya makan. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi ketika kita makan nanti kita akan kenyang, kita nggak akan berpikir yang menjadikan kita kenyang adalah makanan tersebut. Karena di awal-awal tadi kita sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya memulai makan ini, seperti itu. Begitu juga dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita berpikir kita yang bekerja maka kita dapat uang. Jadi setiap bekerja kita harus selalu menyematkan nama Allah di situ. Fa insyaallah yang namanya setan dan lain sebagainya akan lari ketika kita memulai dengan bacaan Bismillah. Wasobrolan sobali hukmihi maring hukumi Allah iku afdhalun li utama min kulli sabrin, saking sekabehane sabar. Wal fikrolan mikir-mikir utawa berfikir fi ausafihi ing dalam pira-pira sifati Allah iku afdhalun li utama min kulli fikrin, saking sekabehane fikir. Wa raja'uhu utawi ngarep-ngarep ing Allah iku asan luwih bagus min kulli rajain, saking sekabehane ngarep-ngarep. Wa du'a'u utawi ndonga ing Allah iku Allah luwih utama min kulli du'ain, saking sekabehane donga. Wa buka'uhu utawi nangis lahu maring Allah iku afdhalun li utama min kulli bukain, saking sekabehane nangis. Jadi doa kepada Allah itu adalah sebagus-bagusnya doa. Kemudian kita nangis karena Allah itu adalah sebagus-bagusnya nangis. Di mana tempatnya? Bisa saat sujud, bisa saat berdoa kepada Allah, bisa saat kita tahajud kepada Allah. Jangan samakan dengan nangis karena cinta, jangan samakan nangis karena kerjaan, banyak hutang dan lain sebagainya. Nangislah karena Allah, karena di situ nangismu akan menjadi sebaik-baiknya tangisan. Wal haya utawi isin minhu saking Allah iku afdhalun luwih utama min kulli hayain, saking sekabehane isin. Malu karena Allah, malu karena zat Allah itu lebih baik-baiknya malu. Wal fana utawi sena fi ing dalam Allah iku afdhalun luwih utama min kulli fanain, saking sekabehane sirna. Wasaha utawi saha utawa dermawan ya jadi krana arai Allah iku afdhalun luwih utama min kulli sahain, saking sekabehane penggawe loman. Jadi orang yang dermawan itu, dia akan dekat kepada Allah. Seperti hanya hadis Nabi, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman, orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan juga dekat kepada surga. Wa ba'idun minan nar, dan juga jauh dari neraka. Sebaiknya wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan juga dekat dari neraka. Ini jelas. Coba di sekeliling kita, kalau ada orang yang sangat pelit, itu pasti dia akan dijauhi oleh manusia. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja di saat pandemi ini dia masih pelit. Ini kan naudzubillah summa naudzubillah, ketika orang-orang membutuhkan kita malah mengambil hak kita sendiri, tidak mau berbagi. Semoga kita digolongkan kepada orang yang dermawan. Wal tija'un utawi ngungsi lahi maring Allah iku afdhalun utawi utama min kulli tija'in, saking sekabehane tija' utawa sekabehane mengungsi itu minta pertolongan kepada Allah. Wa tadharu utawi dewe-dewe li haibati krana kehebatane Allah utawa krana kuasane Allah iku afdhalun tadharu luwih utama-utamane dewe-dewe. Wa takhasyu utawi gawe khusyuk li adamati krana kaagungane Allah iku afdhalun takhassu'i, iku lebih utama-utamane
menggawe khusyuk. Kita khusyuk karena Allah itu lebih utama daripada yang lain. Kan ada atau orang yang kayaknya sholatnya khusyuk supaya bisa mendapatkan hati seseorang, misal supaya dipanggil ustadz, sholatnya kalau sholat dia khusyuk lama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada kekhusyuan yang lebih baik ketika kita khusyuk hanya kepada Allah. Itu aja poinnya di situ. Watadalu utawi ngrasa inul izzati krana mulyane Allah iku afdalu tadalluli luwih utama tadallul. Watajamul tajamul itu menampakkan kebagusan bi ma'rifati kron sebab ngaweruhi Allah iku afdalu tajamuli luwih utama iku afdalu tajamul luwih utama kebagusan utawa lebih tajamul itu menampakkan kebagusan. Maksudnya kita tahu Allah itu adalah zat yang sangat luar biasa. Ketika kita mau sholat, maka kita juga harus menggunakan sesuatu yang layak untuk menghadap ke Allah, seperti itu. Tajamul. Watadaufu lan ringkih li ajlihi krana nengkani Allah ke afdalut tadawuf. Jadi menampakkan kehinaan kita, menampakkan ketidakmampuan kita kepada Allah itu adalah sebaik-baiknya tadawuf. Wa talatu filang itu akan welas li ajlihi krana Allah iku afdalut talatu. Wa ta'arufu dadi utawi ngawari dadi Allah wa sifatilan sifati Allah wa ahkamilan pira-pira hukumi Allah ki afdalut ta'aruf. Wal ingkita utawi meliki ilahi maring Allah iku afdalul ingkita. Meliki itu memutuskan suatu pikiran bahkan sekitar kita, kemudian memusatkan diri kepada Allah. Itu namanya ingkita, keputus dengan semuanya dan tersambung kepada Allah. Wal istima'u utawi ngrungokake lahu maring Allah iku afdalul istima'. Wal insyirahu utawi nyembadani li amrihi maring perintah Allah iku afdalul insyirah. Wal farahu utawi bungah bi taatihi kelawan taat ing Allah iku afdalul farahi. Iku luwih utama-utamane bungah. Wa adabuhu utawi pira-pira tata kramane Allah iku afdalul adab. Iku luwih utama-utamane tata krama. Ya. Wa azabuhu utawi golongane Allah ki khairul azab, luwih utama-utamane golongan fatuba mongko utawi kebajikan lahum ketuwe azab. Jadi sahabat sekalian, dalam bab ini yang terpenting adalah kita selalu melakukan sesuatu itu karena Allah. Karena ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, maka itu akan menjadi yang terbaik, baik amal secara zahiriyah maupun batiniyah. Ya. Ketika orang menilai kita sebagai orang yang tidak baik, ya nggak apa-apa, karena itu adalah hak mereka. Karena antara hati kita dan juga Allah itu adalah hubungan kita dan Allah. Jadi seperti tadi yang kita sudah bahas tentang ikhlas, ya. Banyak orang yang menilai kita, wah itu sedekah kok dipamerkan dan lain sebagainya. Mereka akan berpikir seperti itu. Itulah manusia. Hidup di akhir zaman itu sangat susah, ya. Dimana kemaksiatan yang ditampilkan secara masif dianggap hal yang biasa. Sedangkan ketika kita berbuat baik, malah kita mendapatkan kritik, celaan, bahkan ada yang difitnah juga. Orang sedekah, orang memberikan bantuan kok bisa-bisanya dipikir itu namanya pencitraan dan lain sebagainya. Perkara pencitraan, perkara lain sebagainya itu adalah urusan dia dengan Allah. Saya kira cukup untuk bab ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari apa yang telah kita pelajari. Tasarruful ahwali wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qawli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.